Pengkhianatan itu tidak pernah datang dari orang asing. Orang asing tidak punya kuasa untuk menusukmu sedalam itu. Luka yang paling sakit selalu datang dari orang yang kau percayai, orang yang kau beri tempat duduk paling dekat dengan hatimu. Dan itulah yang membuat pengkhianatan terasa seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhmu. Kau mati bukan karena ditikam musuh, tapi karena ditikam sahabat. Kau runtuh bukan karena dibenci, tapi karena dicintai lalu dibuang. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari pengkhianatan? Bukan peristiwa tikamannya, bukan momen ketika kau menemukan kebenarannya. Yang paling menghancurkan adalah menyadari bahwa selama ini kau buta, kau polos, kau percaya pada sesuatu yang ternyata palsu. Kau hidup dalam kebohongan yang kau pelihara sendiri karena kau ingin percaya bahwa dia tidak akan melukai. Tapi akhirnya ia melukai, dan luka itu berkarat, menahun, membusuk di dalam dirimu, sampai-sampai setelah bertahun-tahun pun kau masih membicarakannya. Luka lama itu tidak pergi hanya karena waktu berjalan. Siapapun yang mengatakan waktu menyembuhkan segalanya, jelas belum pernah merasakan pengkhianatan yang benar-benar menghantam tulang sumsum. Waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya membuatmu terbiasa hidup dengan sakit itu. Kau belajar makan, tidur, bekerja, tersenyum dengan luka yang sama yang dulu membuatmu ingin mati. Kau bukan sembuh, kau hanya ahli berpura-pura. Tetapi bukankah itu lebih parah? Kau hidup bertahun-tahun dengan luka lama yang tidak pernah benar-benar pulih. Kau jalani hari-hari dengan wajah normal, tapi di balik matamu ada sesuatu yang selalu retak. Dan yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang di sekitarmu tidak pernah benar-benar tahu betapa hancurnya dirimu. Mereka melihatmu sebagai orang biasa, padahal kau adalah reruntuhan yang sedang menyamar jadi manusia normal. Luka lama itu seperti pintu yang tidak pernah bisa kau tutup rapat. Kau pikir sudah selesai, kau pikir sudah bisa melupakan. Tapi suatu hari, kau mendengar sebuah lagu, kau mencium sebuah aroma, kau melewati sebuah tempat, dan tiba-tiba pintu itu terbuka lagi. Tiba-tiba kau kembali ke hari ketika semuanya hancur. Kau kembali ke wajah yang meninggalkanmu. Kau kembali ke suara yang pernah berkata, "Aku tidak akan pergi, lalu pergi juga." Dan anehnya, kau masih berharap mereka kembali, padahal mereka yang menusukmu, padahal mereka yang meninggalkanmu. Tapi hatimu tidak peduli pada logika. Hati yang hancur selalu mengemis pada tangan yang sama yang menghancurkannya. Kau tahu itu bodoh, tapi kau melakukannya juga. Kenapa? Karena luka lama itu bukan sekadar tentang kehilangan orang lain. Luka lama adalah tentang kehilangan dirimu sendiri, tentang kehilangan kepercayaanmu pada manusia, tentang kehilangan kemampuanmu untuk merasa aman ketika dekat dengan seseorang. Kau bisa ganti pasangan, ganti teman, ganti lingkungan, tapi tetap saja kau membawa tubuh yang penuh dengan bekas luka. Dan kau tahu, setiap kali ada yang mendekat, hatimu gemetar. Apakah kali ini aku akan ditinggalkan lagi? Tapi mari kita berhenti sebentar. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Luka lama itu bisa bertahan bertahun-tahun. Bukan hanya karena orang lain yang melukai, tapi juga karena kita sendiri yang tidak rela melepaskan. Kau terus membuka kembali pesan lama, kau terus mengingat wajahnya, kau terus mencari kabarnya, kau terus berharap sesuatu yang seharusnya mati bisa hidup lagi. Kau sendiri yang memberi makan pada hantu masa lalu heran kenapa hantu itu tidak pergi-pergi. Kau menyalahkan pengkhianatan, tapi sesungguhnya kau juga mengkhianati dirimu sendiri. Kau mengkhianati kebahagiaanmu dengan terus menoleh ke belakang. Kau mengkhianati waktumu dengan terus mengulang-ulang kenangan yang sama. Kau mengkhianati kesempatanmu untuk benar-benar hidup karena terlalu sibuk berkabung atas sesuatu yang sudah mati. Pengkhianatan memang menghancurkan, tapi luka lama bertahan lama karena kita yang memilih untuk terus menggaruknya. Bayangkan kau punya luka fisik dan setiap hari kau membuka perbannya, kau korek-korek, kau cabik lagi dengan jarimu. Apa yang terjadi? Luka itu tidak akan pernah kering. Luka itu akan terus bernanah. Begitulah hatimu. Kau sendiri yang menjaga lukanya tetap basah, tetap terbuka.
Mungkin sudah saatnya kau berhenti. Bukan berarti memaafkan dia yang menusukmu. Tidak. Bukan berarti berdamai dengan pengkhianatan yang membuatmu hampir gila. Tidak. Tapi berhenti menghidupi luka itu. Berhenti memberi makan pada masa lalu. Berhenti membuat orang yang meninggalkanmu tetap hidup di kepalamu. Kau tidak perlu melupakan. Kau tidak perlu memaafkan. Kau hanya perlu melepaskan. Kau hanya perlu berkata, "Ya, itu terjadi. Ya, aku hancur. Ya, aku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku masih hidup. Dan aku tidak akan membiarkan hidupku berhenti di hari ketika aku dikhianati." Karena begini, pengkhianatan adalah tamparan keras bahwa tidak ada yang benar-benar aman. Luka lama adalah bukti bahwa hatimu pernah serius mencintai, pernah serius percaya. Dan kalau kau bisa disakiti sedalam itu berarti hatimu pernah hidup sepenuhnya. Itu berarti kau pernah sungguh-sungguh ada. Luka itu tidak perlu hilang untuk membuatmu kuat. Luka itu bisa tetap ada, tapi kau bisa tetap berjalan. Bekas luka itu bisa tetap ada, tapi kau bisa tetap tersenyum. Kau tidak perlu menghapus masa lalu. Kau hanya perlu memastikan masa depanmu tidak dikuasai olehnya. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, ketika kau melihat ke belakang, luka lama itu tidak lagi terasa seperti beban, tapi seperti tanda. Tanda bahwa kau pernah dihancurkan, tapi kau tidak mati. Tanda bahwa kau pernah dikhianati, tapi kau tetap memilih hidup. Tanda bahwa meskipun orang lain meninggalkanmu, kau tidak pernah meninggalkan dirimu sendiri. Pengkhianatan memang meninggalkan luka. Luka lama memang menyiksa. Tapi yang lebih menyedihkan adalah kalau kau tidak pernah berubah karena luka itu. Maka jangan biarkan pengkhianatan hanya membuatmu pahit. Biarkan pengkhianatan membuatmu lebih tajam, lebih waspada, lebih berharga. Jangan biarkan luka lama membuatmu jadi penjara. Biarkan luka lama menjadi pengingat bahwa kau tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukanmu seperti itu. Dan kalau sekarang kau masih merasa hancur, masih menangis di malam-malam sepi, masih merasa hidupmu berakhir sejak ditinggalkan, dengar ini baik-baik. Hidupmu belum berakhir, kau hanya sedang ada di titik balik. Luka lama itu adalah pintu menuju dirimu yang baru. Kau boleh hancur hari ini, tapi jangan biarkan dirimu tetap hancur selamanya. Kau tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kau pernah dikhianati, tapi kau bisa mengubah cara kau berjalan setelahnya. Kau bisa memilih tetap jadi korban, atau kau bisa memilih jadi seseorang yang tidak bisa lagi dihancurkan oleh pengkhianatan yang sama. Kau yang memilih. Kau mungkin pernah berpikir, andai saja aku tidak bertemu dia, mungkin hidupku tidak seberat ini. Tapi jangan lupa, hidup ini bukan tentang menyesali pertemuan, melainkan tentang bagaimana kau berdiri setelah perpisahan. Pengkhianatan hanyalah bagian dari jalan panjang manusia. Semua orang yang hidup cukup lama, cepat atau lambat akan merasakannya. Bedanya, ada yang hancur selamanya, ada yang menjadikan luka itu sebagai fondasi untuk membangun dirinya yang baru. Aku tahu tidak mudah, karena setiap kali kau mencoba melupakan, otakmu bermain curang. Ia memutar kembali adegan-adegan yang seharusnya sudah mati. Tawa kalian, janji kalian, kalimat aku tak akan pergi yang kini hanya terdengar seperti lelucon. Otakmu mempermainkanmu seolah ingin kau tetap tinggal di masa lalu. Padahal otak hanyalah mesin. Yang sesungguhnya ingin bertahan bukan otakmu, tapi hatimu. Hati yang masih percaya keajaiban akan datang. Hati yang masih berharap mereka kembali dengan alasan, aku salah, aku bodoh, maafkan aku. Tapi ketahuilah, penyesalan orang lain bukanlah obatmu. Bahkan kalau mereka datang dan berlutut di hadapanmu, meminta maaf dengan air mata, luka itu tidak serta-merta sembuh. Luka itu sudah menjadi bagian dari dagingmu. Yang bisa menyelamatkanmu hanya satu, dirimu sendiri. Berhentilah menunggu penyesalan dari orang yang melukaimu. Berhentilah menunggu karma yang kau harap akan menimpa mereka. Hidupmu terlalu berharga untuk kau parkirkan di depan pintu orang lain. Kalau kau terus menunggu, kau sedang menyerahkan kendali hidupmu pada seseorang yang bahkan tidak peduli padamu lagi. Itu gila. Itu bunuh diri pelan-pelan. Kau harus berhenti. Berhenti bukan berarti melupakan. Luka itu mungkin akan tetap ada. Tapi berhenti berarti menolak untuk terus membiarkan luka itu mendikte arah hidupmu.
Berhenti berarti berkata, "Ya, aku pernah dikhianati, tapi itu bukan definisi diriku. Itu hanya bab dalam ceritaku, dan aku masih punya bab lain yang harus aku tulis." Kau tahu apa yang lebih kejam dari pengkhianatan? Waktu yang kau buang dengan terus mengingatnya. Orang yang mengkhianatimu mungkin sekarang sedang tertawa bahagia, sedang tidur nyenyak, sedang menikmati hidup barunya. Sementara kau masih terjebak di malam ketika semuanya runtuh. Kau masih menangis di antara bantal dan gelap. Kau masih percaya hidupmu berhenti di sana. Sadarilah, kau bukan hanya korban pengkhianatan mereka. Kau juga korban pengkhianatan dirimu sendiri karena kau terus menunda kebahagiaanmu. Karena kau terus membiarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Kau tahu, luka lama itu mirip dengan bekas luka di tubuh. Awalnya menyakitkan, lalu lama-lama ia mengering, menyisakan bekas. Bekas itu tidak indah, tapi juga tidak mematikan. Bekas itu hanya pengingat bahwa kau pernah terluka dan kau berhasil bertahan. Jadi, kenapa hatimu tidak bisa melakukan hal yang sama? Kau tidak harus menghapus bekas itu. Kau tidak harus menutupi seluruhnya. Kau hanya perlu belajar menatapnya tanpa lagi merasa nyeri. Karena yang namanya luka, kalau kau rawat dengan benar, ia akan berhenti berdarah. Ia hanya akan menjadi tanda. Dan disitulah titik balikmu. Titik balik bukan berarti tiba-tiba semuanya membaik. Tidak. Titik balik adalah saat kau memutuskan berhenti berlari mengejar bayangan orang yang sudah meninggalkanmu. Titik balik adalah saat kau duduk dengan jujur pada dirimu sendiri dan berkata, "Aku sudah cukup menderita. Aku tidak mau terus hidup seperti ini." Itu momen ketika kau sadar bahwa meskipun pengkhianatan merampas banyak hal darimu, ada satu hal yang tidak pernah bisa mereka ambil, kekuatan untuk memilih. Kau bisa memilih untuk tetap jatuh atau bangkit. Kau bisa memilih untuk tetap jadi korban atau jadi seseorang yang lebih tajam dari sebelumnya. Dan kalau kau bertanya, bagaimana aku bisa bangkit? Jawabannya sederhana tapi juga menyakitkan. Berhenti menunggu penjelasan, berhenti menunggu keadilan, berhenti menunggu karma, berhenti menunggu luka itu hilang dengan sendirinya. Kau harus berdiri meski lututmu masih gemetar. Kau harus melangkah meski hatimu masih berdarah. Karena dunia tidak akan berhenti menunggu sampai kau siap. Kau tidak bisa terus hidup di reruntuhan. Kalau rumahmu terbakar, kau tidak bisa tinggal di sana sambil menunggu dinding-dindingnya kembali berdiri. Tidak. Kau harus keluar, membangun rumah baru meskipun masih ada abu yang menempel di bajumu. Begitu juga dengan hidupmu. Kau berhak atas hidup baru. Kau berhak atas kebahagiaan baru. Kau berhak atas cinta yang tidak mengkhianatimu. Tapi kau tidak akan pernah menemukannya kalau kau masih sibuk meratap di reruntuhan. Percayalah, orang yang mengkhianatimu bukan akhir ceritamu. Mereka hanya halaman yang sobek. Dan halaman yang sobek tidak pernah bisa menghapus seluruh buku. Kau masih bisa menulis bab lain. Kau masih bisa menulis akhir yang berbeda, tapi semua itu hanya akan terjadi kalau kau berani berkata, "Aku selesai dengan luka ini." Bukan berarti kau tidak akan menangis lagi. Bukan berarti kau tidak akan merasa sakit lagi. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, kau akan tersenyum getir dan berkata, "Aku tahu rasanya. Aku pernah di sana, tapi aku tidak akan kembali lagi." Itu kemenanganmu. Dan kelak, luka lama itu akan menjadi cerita. Kau akan bercerita pada seseorang, mungkin pada anakmu, mungkin pada sahabatmu, mungkin pada dirimu sendiri di depan cermin, bahwa dulu kau pernah dikhianati, kau pernah hampir gila, kau pernah ingin menyerah, tapi kau tidak menyerah. Kau berdiri lagi, kau bangkit lagi, dan pada saat itu kau akan mengerti satu hal, pengkhianatan bukan kutukan. Luka lama bukan musuh, mereka adalah guru. Guru yang keras, guru yang kejam, tapi juga guru yang membuatmu jadi manusia yang lebih dalam. Tanpa pengkhianatan, kau tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar ada untukmu. Tanpa luka lama, kau tidak akan pernah belajar bagaimana caranya bertahan. Tanpa semua itu, kau tidak akan pernah bertemu dengan dirimu yang lebih kuat dari sebelumnya. Maka, jangan benci lukamu. Jangan benci masa lalumu. Ucapkan terima kasih
meskipun dengan air mata. Karena berkat mereka, kau sekarang berada di titik balik. Dan di titik balik ini hanya ada satu pilihan, terus berjalan.